Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, saya mohon Ustadz bisa menjelaskan apa yang dimaksud dengan nikmat mutlak dan nikmat muqayyadah. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaan pertama tentang nikmat Allah itu ada yang mutlaqah, ada yang muqayyadah. Di surat Luqman Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam tarau annallaha sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Wa minan nasi may yujadilu fillahi bighairi ilmi wala hudaw wala kitabim munir." Tidakkah kalian perhatikan bagaimana Allah telah menundukkan untuk kalian apa yang di bumi maupun apa yang ada di langit. Dan Allah telah menyempurnakan untuk kalian nikmat-nikmatnya, baik yang zahir maupun yang batin. Namun di antara manusia ada mereka yang menentang Allah disebabkan karena mereka tidak berilmu dan tidak mendapatkan petunjuk. Allah juga berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Tidak ada satupun makhluk binatang yang berada di muka bumi kecuali rizkinya ada dalam tanggungan Allah. Maka berarti semua makhluknya Allah pasti mendapatkan nikmatnya Allah. Semua. Maka itu artinya ada nikmat Allah yang mutlak, yang diberikan kepada hambanya semuanya. Baik yang beriman atau yang kafir, baik yang durhaka atau orang yang soleh, yang taat, baik yang meminta atau yang tidak meminta, baik makhluk Allah yang berakal atau tidak berakal. Mereka semuanya mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu ya. Jadi iblis itu pun ya tetap dapat nikmat. Ya, nikmat yang mutlak tadi sebagai kebutuhan pokok makhluk hidup. Orang sholat maupun tidak sholat, dia tetap diopeni oleh Allah. Orang yang ahli ibadah atau orang yang durhaka itu juga tetap tetap dipelihara oleh Allah. Itulah yang disebut dengan nikmat Allah yang mutlak. Ya, mutlaqah berarti ya, mutlaqah. Namun Rasulullah bersabda, kata Rasul, kalau sesungguhnya Allah itu melimpahkan rizkinya kepada siapa yang dicintai dan yang dibencinya. Tapi kalau engkau mendapatkan seseorang, dia mendapatkan banyak rizki, banyak kenikmatan dari Allah, dalam keadaan dia durhaka kepada Allah, ketahuilah sesungguhnya itu adalah istidraj. Fa inna ma dzalika istidraj. Itu adalah istidraj. Istidraj jawane napa Pak? Dilulu. Di ujung ya.
Oleh karena itu maka Allah punya sifat Rahman, Allah juga punya sifat Rahim. Kalau kita merujuk kepada buku-buku tafsir, Rahman itu Allah Maha Pengasih. Artinya dengan sifat Rahmannya, Allah memberikan semua kebutuhan hambanya, baik yang taat maupun yang durhaka. Itu dengan sifat Rahmannya, Maha Pengasih. Tetapi kenapa juga Allah punya sifat Ar-Rahim? Maka sifat Ar-Rahimnya Allah itu, itulah yang muqayyadah, khusus untuk orang iman. Maka orang-orang beriman itu disayang oleh Allah. Tidak diujo, tidak dilulu. Kalau orang beriman punya permintaan kepada Allah dengan kasih sayang Allah, maka kalau ternyata yang diminta itu tidak baik baginya, maka tidak diberikan oleh Allah di dunia. Ini namanya nikmat-nikmat yang muqayyadah, khusus hanya bagi orang-orang yang beriman. Tetapi Rasul bersabda, kita berdoa, ya, ketika kita berdoa, kata Rasul, berdoalah karena doa itu akan senantiasa dikabulkan oleh Allah dengan 3 cara. Yang pertama, diberikan persis seperti yang diminta. Yang kedua, diberikan oleh Allah sebagai penolak bala. Dan yang ketiga, dijadikan oleh Allah sebagai simpanan pahala di akhirat. Maka kalau orang kafir minta, bisa saja diistidraj oleh Allah. Jaluk apa wae langsung diberi. Contohnya iblis. Iblis ketika meminta kepada Allah, ya Allah, berilah aku pertangguhan umur. Anzirni ila yaumi yub'atsun. Begitu kata iblis kepada Allah, qala innaka minal munzirin. Iya, kamu termasuk yang aku beri pertangguhan sampai hari kiamat. Coba, meminta umur yang panjang, sepanjang umurnya dunia, itu nikmat yang luar biasa, yang tak terhingga, dan tidak diberikan kepada manusia manapun. Diberikan oleh Allah kepada iblis. Itu karena Allah Rahman, ya, Maha memberi. Tetapi pemberian Allah kepada orang kafir itu adalah sarana dalam kekafirannya. Justru dengan banyaknya pemberian Allah kepada orang-orang kafir, itu hanya akan memperbanyak daftar kemaksiatannya, kedurhakaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita orang-orang beriman, ya, orang beriman, kalau kita melihat ada orang yang durhaka kepada Allah, kemudian nikmatnya begitu melimpah, rizkinya lancar, jangan sekali-kali kita iri kepada mereka. Karena itu istidraj. Itulah nikmat Allah yang mutlak. Sedangkan yang muqayyadah hanya bagi orang beriman. Maka bagi orang beriman karena kasih sayangnya Allah, ya, karena kasih sayangnya Allah, ketika orang beriman berdoa, kita meminta kepada Allah, maka itu tadi, kalau doa kita yang kita minta itu memang membuat kita semakin baik dalam hidup ini, Allah berikan. Kalau tidak, mungkin dijadikan sebagai penolak bala, atau kalau tidak, tetap dikabulkan oleh Allah sebagai simpanan pahala di akhirat. Sehingga di hari kiamat nanti ada orang yang terheran-heran ketika didatangkan kepadanya bergunung-gunung pahala. Kemudian dia bertanya, ini pahala karena amal apa? Ya, amal apa yang membuat saya dapat pahala sebanyak ini?
maka dikatakan kepadanya, ini adalah doa-doamu yang tidak dikabulkan di dunia, tetapi dijadikan sebagai simpanan pahala di akhirat. Maka orang itu pun berkata, andaikan aku tahu betapa besarnya pahala doa yang disimpan di akhirat, maka dahulu aku berharap supaya doa saya tidak ada yang dikabulkan di dunia. Oleh karena itu tugas kita berdoa terus, gitu ya. Jangan pernah mengevaluasi hasil doa. Aku dievaluasi ya, doaku untuk ini kok koyone rung terwujud ya, tidak usah begitu. Doa itu adalah ibadah. Ya, demikian Bapak Budi. Kemudian yang kedua tentang berkorban atas nama saudara.